Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan bumi dan awal mula kehidupan di bumi berdasarkan ilmu geologi. Berdasarkan ilmu geologi, terjadinya bumi sampai sekarang dan awal mula kehidupan di bumi dibagi ke dalam 4 zaman. Di antaranya, zaman Arkaikum atau Azoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan yang terakhir, zaman Neozoikum. Arkaikum atau Azoikum berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun. Kulit bumi masih sangat panas karena masih dalam proses pembentukan. Oleh karena itu, pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Bumi masih belum stabil, iklim berubah-ubah dan curah hujan sangat besar. Berdasarkan temuan-temuan fosilnya, diketahui bahwa kehidupan organisme air lebih berkembang daripada organisme yang ada di darat. Peristiwa kepunahan pada masa akhir Paleozoikum begitu hebat, sehingga butuh waktu 30 juta tahun untuk kehidupan baru muncul di permukaan bumi. Saat mulai ada kehidupan yang berkembang, itulah masa Mesozoikum dimulai. Mesozoikum berarti kehidupan tengah atau yang lebih dikenal dengan zaman dinosaurus. Karena dinosaurus muncul pada zaman ini, berlangsung kurang lebih 140 juta tahun. Iklim semakin membaik, namun suhu masih berubah-ubah. Kadang tinggi sekali, tetapi ada kalanya rendah sekali. Pada zaman ini, beberapa jenis amfibi tumbuh menjadi besar sekali. Reptil mencapai bentuk yang sangat besar seperti dinosaurus, tyrannosaurus, dan brontosaurus. Ada pula reptil yang memiliki sayap dan mampu terbang, seperti pteranodon. Disebut juga zaman reptil. Setelah punahnya dinosaurus, yaitu sekitar 60 juta tahun yang lalu sampai hari ini, bumi memasuki era yang disebut Neozoikum. Beberapa ilmuwan membagi masa ini ke dalam 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Pada zaman tersier, reptil raksasa mulai berkurang, berganti dengan jenis-jenis binatang mamalia. Menjelang akhir zaman tersier, iklim berubah menjadi dingin dan kering. Pilohippus, nama untuk kuda purba, dan mamut seperti mastodon mulai. Menurut pendekatan arkeologi, awal mula kehidupan manusia zaman praksara dimulai dari zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, lalu zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, dilanjut dengan zaman Neolitikum atau zaman batu muda, dan yang terakhir zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Pada zaman batu tua, manusia purba masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan belum tahu tentang bercocok tanam. Kedua, zaman batu tengah atau Mesolitikum. Pada zaman ini, manusia purba juga masih hidup secara nomaden dan mengumpulkan makanan. Alat-alat yang dihasilkan hampir sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu alat-alat batu kasar. Ketiga, zaman batu muda atau zaman Neolitikum. Pada zaman ini, manusia purba sudah hidup menetap, tidak lagi berpindah-pindah. Selain bercocok tanam dan berburu, manusia purba pada zaman Neolitikum sudah bisa menghasilkan bahan makanan sendiri, atau bisa disebut food producing. Peralatan yang digunakan pun sudah diasah sampai halus, seperti contohnya beliung persegi, kapak lonjong, dan tembikar. Terakhir, zaman batu besar atau zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum merupakan zaman di mana manusia mulai membangun bangunan atau monumen yang terbuat dari batu, seperti contohnya menhir, dolmen, punden berundak, dan lain sebagainya. Itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai awal mula pembentukan bumi dan awal mula kehidupan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.